Baiklah, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani Sarmin, NIM F1C3210006 dari kelas R002 atau kelas B. Di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan ujian saya mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu Ibu Yoza Fedriani, SPD MSI. Baiklah, akan saya mulai. Saya mengambil judul atau yang diberikan Ibu persamaan Schrödinger satu dimensi, saya menggunakan sumur potensial. Seperti yang kita ketahui, persamaan Schrödinger dalam mekanika kuantum, persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Persamaan ini merupakan perumusan matematis untuk mempelajari sistem mekanika kuantum. Persamaan ini diajukan oleh fisikawan Erwin Schrödinger pada tahun 1925 dan mempublikasikannya pada tahun 1926. Persamaan Schrödinger ini pada umumnya berbentuk persamaan diferensial yang secara matematis dapat dituliskan sebagai ini ya teman-teman, I bar dc per dt sama dengan I bar per 2m d kuadrat c per dx tambah vc. Oke, yang pertama, potensial sumur tak hingga. Sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui sumur potensial itu. Sumur potensial merupakan salah satu permasalahan dasar yang kita jumpai dalam penyelesaian persamaan Schrödinger, di mana sumur potensial ini bisa kita gunakan nanti untuk membuktikan secara matematis bahwasanya partikel yang terikat pada suatu potensial atau sumur potensial mempunyai energi diskrit, yang mana itu sesuai dengan postulat Planck. Jika sebelumnya Planck memberikan postulat, nah persamaan Schrödinger ini nantinya bisa menguatkan postulat tersebut. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana penyelesaian persamaan gelombang pada potensial sumur. Di mana nanti potensial sumur ini juga bisa berjenis-jenis, yaitu potensial sumur tak hingga simetris dan potensial sumur tak hingga simetris. Dan juga potensial sumur berhingga untuk E besar dari V0. Lanjut, yang pertama potensial sumur tak hingga. Potensial sumur tak hingga ini dibagi menjadi dua, yaitu asimetris dan simetris. Oke, yang pertama, kasus pertama potensial sumur tak hingga simetris. Kita mempunyai sumbu X sebagai posisi, ini adalah sebagai posisi, dan sumbu V ini adalah sumur potensial. Sebagai potensial. Maksud dari sumur potensial asimetris itu seperti ini. Ini ya teman-teman. Oke. Dan mempunyai nilai positif tak hingga, dan di sini juga positif tak hingga. Dari A hingga ke A. Oke, Vx-nya ini seperti yang saya sudah baca tadi. Positif tak hingga di X kecil dari 0, dan ini 0 di X kecil dari 0 di ini, dan yang terakhir ini positif tak hingga di X besar dari A. Oke. Ini kita sebut asimetris. Kenapa? Asimetris karena dari 0 sampai ke tak hingga dibandingkan dari A, itu asimetris. Kalau dia simetris, maka dari titik tengah, itu titik dari kedua titik N-nya. Oke. Kita punya bernilai positif tak hingga di X besar dari kecil dari A,
X dari 0 ke A, X besar dari A. Untuk solusi C sama dengan A eksponensial pangkat IKX ditambah B eksponensial pangkat minus IKX itu di luar daerah 0, besar X besar dari A itu fungsi gelombang bernilai 0. Oke, lanjut. Kalau kita ulang lagi ke persamaan Schrödinger, D kuadrat Cx per dx kuadrat dikurang 2m per h bar kuadrat Vx Cx sama dengan negatif 2m per h bar kuadrat EC X. Potensial bernilai 0. D kuadrat C per dx kuadrat ditambah 2me per h bar kuadrat C, X sama dengan 0. D kuadrat C per dx kuadrat ditambah k kuadrat C sama dengan 0. Kita menggunakan syarat batas, yaitu Y di 0. Y di 0 sama dengan 0. Y 0 sama dengan A sin 0 ditambah B cos 0. Karena ini bernilai 0, maka dapat berpindah ke kiri, yaitu 0 sama dengan A kali 0, hasilnya 0 ditambah B1, B sama dengan 0. Bagaimana jika C-nya di A? Hasilnya A sin ke A. Karena A tidak bisa dipindahkan atau kita tidak bisa menurunkan A-nya, karena kalau 0 maka tidak akan ada bilangan yang memenuhinya. Jadi, ke A sama dengan NV, untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Dan seterusnya. Oke, kal kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat, itu sama dengan KNA sama dengan NV, KN sama dengan NV per A. Untuk E, K kuadrat H kuadrat per 2M sama dengan NV per A kuadrat H bar kuadrat per 2M. Untuk EN sama dengan H kuadrat V kuadrat per 2MA kuadrat N kuadrat dari N negatif 1, 2, 3, dan seterusnya. Diskrit energi termonormalisasi klasik untuk E sama dengan, itu rumusnya V kuadrat per 2M. EN sama dengan H bar kuadrat A kuadrat per 2M A kuadrat N kuadrat. EN kuadrat, maka kita turunkan H kuadrat A kuadrat per 2M A kuadrat, ini ya, dikali N tambah 1 kuadrat. Maka hasilnya EN tambah 1 dikurang EN sama dengan N kuadrat ditambah 2N tambah 1 dikurang N kuadrat. EN tambah 1 ini kita kurangkan dengan EN sama dengan 2N tambah 1. Hasilnya N kuadrat tambah 2N ini hasilnya 2N tambah 1. Karena ini dicoret ini, habis, tinggal sisa 2N tambah 1. Oke, kita menggunakan limit N sampai tak hingga EN tambah 1 dikurang EN per EN, itu sama dengan limit N sampai tak hingga 2N tambah 1 per N kuadrat sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Cn sama dengan A sin KNX, Cn sama dengan A sin NV per AX. Integral dari 0 hingga A, yaitu sin Cn X kuadrat dx sama dengan 1. Untuk A besar kuadrat, integral 0 hingga tak hingga sin kuadrat NV per A, X dx sama dengan 1. Oke, lanjut. A kuadrat, integral dari 0 hingga tak hingga sin kuadrat dx, dx sama dengan 1 dengan D, NV per A. Sin kuadrat AX sama dengan 1 kuadrat dikali 1 cos 2 AX, alpha X. A besar kuadrat setengah, integral dari 0 hingga A, 1 cos 2 alpha X, dx sama dengan 1. A
A besar kuadrat setengah dari X kurang 1 per 2 alfa sin 2 alfa X dari 0 hingga alfa sama dengan 1. A besar kuadrat alfa dikurang 0 sama dengan, dikurang 1 kurang 2A sin 2A alfa A dikali dikurang 0 hasilnya sama dengan 1. A kuadrat per 2 untuk A kurang 1 per 2 H bar alfa per alfa sin kuadrat H bar alfa per alfa A sama dengan 1. Oke, untuk kasus yang kedua, yaitu sumur potensial tak hingga simetris. Untuk V sama dengan negatif A, V-nya untuk A. Oke, ini adalah sumur potensial tak hingga. Tak hingga simetris untuk nilainya positif tak hingga. Dan di sini juga positif tak hingga sama ya. Dan untuk nilainya, C sama dengan 0. Di sini juga C dengan 0. C sama dengan 0. Maka kita hanya mencari nilai yang di sini. Di sini negatif A, di sini A. Oke. Untuk Vx sama dengan tak hingga di X kecil dari negatif A dan 0. Di negatif A kecil dari A dan untuk tak hingga di X besar dari A. Kalau kita lihat gambar yang saya buat ini yang gambar yang pertama adalah potensial tangga bernilai 0. Bernilai 0, ini bernilai 0, dan ini V0-nya ya teman-teman. Dan ini yang gambar kedua, potensial dinding untuk potensial penghalang. Ini 0, nilainya 0. Ini untuk V0-nya. Nah, gambar yang ketiga ini adalah sumur potensial positif tak hingga. Nah, positif tak hingga, di sini yang bernilai 0. Kalau ini tadi di sini kan, ini di sini. Artinya potensial tak hingga. Kalau ini adalah di sini V0, V0, di sini 0. Ini adalah potensial berhingga. Untuk si N sama dengan akar dari 2A sin NV per A, X ditambah alpha. Tadi saya lupa menjelaskan, jika dia simetris, maka potensial V sama dengan negatif A sama dengan V kali A. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah ada potensial sumur berhingga. Potensial sumur berhingga itu atau potensial sumur berhingga atau finite well potential adalah perpanjangan dari potensial sumur tak berhingga tadi. Oke, ini penjelasannya. Sumur potensial berhingga, ini adalah sumur potensialnya, ini syarat batasnya. Seperti yang saya jelaskan dari awal, dari 0, kecil dari E, kecil dari V0. Ini untuk negatif A per 2, sama ini untuk daerah 1, 2, 3. Penjelasannya sudah ada di samping. Oke, D kuadrat C per DX kuadrat dikurang K2 kuadrat C sama dengan 0. Ini adalah sama dengan persamaan hiperbolik. Maka, solusi komponen realnya untuk daerah 1, C1 sama dengan A eksponensial pangkat KX ditambah ME K1X. Untuk daerah yang ketiga, kita ke daerah ketiga dulu. C3 sama dengan NE pangkat K1X ditambah DE pangkat negatif K1X. Untuk daerah 1 ini, ME pangkat minus K1X di negatif tak hingga M sama dengan 0. Untuk daerah 3, NE pangkat K1X di tak hingga
untuk N sama dengan 0. Sehingga si 1 sama dengan A eksponensial K1X. Untuk si pangkat 3 sama dengan DE pangkat minus K1. D kuadrat C per DX kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat dikali E kurang V0, C sama dengan 0. Ini adalah persamaan Schrödinger tadi. Bagaimana jika E kecil dari V0, seperti yang saya bilang tadi, kita mencari E kecil dari V0. Oke, D kuadrat C per DX kuadrat tambah 2M per H bar kuadrat, V0 per E dikurang E, C sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Di daerah 2, tadi ini ada daerah 1, 2, 1 dan 3. Dan sekarang kita lanjut ke di daerah 2. D kuadrat C per DX kuadrat ditambah 2ME per H bar kuadrat, C sama dengan 0. Di D kuadrat C per DX kuadrat ditambah K kuadrat C sama dengan 0. K kuadrat, K2 kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Untuk syarat batas, C1 sama dengan negatif A per 2 sama dengan si 2 dikali negatif A per 2. Dan kita lanjut, DC1 per DX dikali negatif A per 2 sama dengan DC2 per DX dikali negatif A per 2. Ini adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Bagi persamaan 2 ke 1. Kita lanjut sama dengan C2 A per 2 sama dengan C3 A per 2. DC2 per DX A per 2 sama dengan DCX per DX dikali A per 2. Tadi, di sini sudah ada persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini tinggal kita bagikan persamaan 5 dengan 4. Hasilnya, minus K2 tan K2 alpha per 2 sama dengan minus K1. Dan hasilnya, K2 tan kali K2 alpha per 2, hasilnya K1. Baiklah, itulah tadi penjelasan atau penyelesaian ujian mata kuliah fisika kuantum saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih.